pihak-pihak yang membuat konten daripada Abuya Mama untuk segera menghentikan pembuatan konten tersebut karena akan berdampak hukum. Sallallahu ala Muhammad. Oh iya, ini jamaah ibu-ibu guys, dicium sama Mama Gufron. Ya biar dapat berkah gitu ya kan. Terima kasih berkat dukungan teman-teman, channel ini masih bisa bertahan sampai sekarang di sosial media. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan rezeki yang lebih besar lagi, semoga menjadi pahala jariah bagi siapapun yang ingin berpartisipasi mendukung agar channel ini terus bertahan di sosial media. Silahkan scan keris yang ada di layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konten kreator yang bahas-bahas Mama Gufron katanya akan dilaporkan ke polisi. Ini serius nih, pengacaranya yang ngomong. Tar ya, saya minum dulu, bismillah. Jadi ya mulai sekarang nih konten kreator yang bahas-bahas Mama Gufron ya harus hati-hati, karena kata pengacaranya Mama Gufron di video ini, Mama Gufron akan mengambil langkah hukum ya melalui pengacaranya kepada konten kreator yang membahas Mama Gufron. Coba kita lihat nih videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencermati konten media sosial menyangkut Abuya Mama Gufron yang kami menilai sudah berlebihan. Jadi konten kreator yang bahas Mama Gufron itu katanya sudah berlebihan ya, menurut pengacaranya Mama Gufron itu udah kelewatan lah konten kreator yang bahas Mama Gufron. Dan itu perlu menjadi perhatian. Kami sebagai kuasa hukum dari Abuya Mama Gufron meminta pihak-pihak yang membuat konten yang menyinggung, yang menghina, yang juga mencemarkan nama baik daripada Abuya Mama Gufron untuk segera menghentikan pembuatan konten tersebut karena akan berdampak hukum dan tentu ada konsekuensi hukum di negara kita Pancasila ini. Sekali lagi kepada pihak-pihak yang sengaja membuat konten-konten tentang Abuya Mama Gufron yang mengandung unsur fitnah, mengandung unsur pencemaran nama baik, dan juga mengandung unsur penghinaan, untuk segera menghentikan pembuatan konten tersebut, apalagi dipublikasikan. Karena akan berdampak hukum, kami sebagai kuasa hukum akan melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Demikian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh ya, dengerin tuh para konten kreator katanya. Hentikan bahas Mama Gufron karena kalau tidak akan dilaporkan ke polisi. Sudahlah MUI diam, ditambah lagi konten kreator juga disuruh diam. Apa jadinya di sosial media kalau nggak ada yang mengedukasi masyarakat tentang penyimpangan-penyimpangan dari ajarannya Mama Gufron ini? Penyimpangan agama yang terus berulang di sosial media tanpa ada yang mengcounter, tanpa ada yang membantahnya, itu akan dianggap benar oleh orang-orang awam nantinya. Namun alhamdulillahnya itu, kalau kita lihat sekarang di sosial media, Mama Gufron citranya udah buruk ya, dijadikan meme, dijadikan lucu-lucuan di sosial media. Makanya tadi malam saya jam 2 habis sholat khusus saya berdialog dengan seluruh malaikat. Kakek saya, adiknya nenek saya menyelesaikan kota Ambon. Artinya pengaruh Mama Gufron di sosial media ini jatuh sudah. Itu berkat konten kreator yang bahas-bahas Mama Gufron gitu. Dan sayangnya ya, walaupun di sosial media ini Mama Gufron pengaruhnya sudah tidak baik lagi, ya yang saya disayangkan tuh orang-orang yang ada di sekitar Mama Gufron masih mengagung-agungkan Mama Gufron sebagai wali, sebagai tokoh agama. Coba teman-teman perhatikan video ini. Di sini terlihat pengajiannya Mama Gufron itu masih banyak jamaahnya yang hadir di sana. Ini artinya walaupun Mama Gufron di sosial media ya pengaruhnya sudah tidak kuat, tapi di luar sosial media, di daerah-daerahnya Mama Gufron itu masih mengagungkan Mama Gufron ini sebagai wali. Ini buktinya kan jamaahnya banyak banget nih di sini. Padahal isi ceramahnya kalau teman-teman dengar ngawur, ini bahasa semut, bahasa ikan nih, ada bahasa semut baru nih, coba denger ya. Semua makhluk itu ciptaan Allah. Ini bahasa semut nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini aja ada kalinya baca nama kalian Pak ini Allah. Jadi itu bahasa semut baru ya, ada iyi gitu ya. Nama kalian Pak ini Allah. Dikir ternyata kepada Allah.
Bahasa ikan, bakal hina kalian ini bahasa ikan. Bismillah, ada kalian fil maut. Allah, 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 Allah. Ini ikan. Lihat mulutnya ikan. Allah, 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 Allah. Itu ceramahnya Mama Gufron ya. Ya isinya nggak jelas, bahasa ikan, bahasa semut. Bahkan ada juga yang baru ya, yang viral itu kan syududu katanya. Syududu. Jadi pengikutnya Mama Gufron kalau di luar sosmed itu memang makin banyak. Di daerah-daerahnya Mama Gufron tuh semakin banyak yang datang pengajiannya Mama Gufron. Ini juga ada videonya ya. Ada tulisannya, para jamaah perempuan meminta berkah dengan Mama Gufron sampai ada yang dicium oleh Mama Gufron. Nah ini jamaah perempuan, ada yang dicium juga katanya. Coba kita lihat videonya ya. Mursyiduna al-Bandani sallallahu ala Muhammad. Oh iya, ini jamaah ibu-ibu guys, dicium sama Mama Gufron ya. Ya biar dapat berkah gitu ya kan. Sallallahu ala Muhammad. Mursyiduna al-Bandani sallallahu ala Muhammad. Mursyiduna al-Bandani sallallahu ala Muhammad. Mursyiduna al-Bandani. Ya. Nah kalau yang seperti ini ya mestinya tugasnya MUI, karena nggak mungkin konten kreator datang ke pengajiannya Mama Gufron gitu ya, langsung ngebubarin gitu proses pengajiannya di sana. Kalau konten kreator nggak mungkin melakukan itu. Kalau ormas ya masih memungkinkan bisa melakukan hal-hal tersebut. Tapi sayangnya kan sampai sekarang nggak ada ormas Islam yang mau memberantas Mama Gufron. Nggak cuma MUI, ormas-ormas Islam lainnya saya lihat juga nggak ada yang serius gitu kan nangani Mama Gufron sampai ke ranah hukum gitu, sampai benar-benar diadili sesuai perbuatannya yang menyebarkan aliran sesat di negara kita. Jadi konten kreator jangan sampai diam di sosial media meskipun ada ancaman mau dilaporkan, ini lanjut aja terus. Karena kalau konten kreator diam, MUI diam, waduh bisa tambah parah kan. Dan seperti yang sering saya bahas di channel ini bahwa salah satu penyebab utama ODGJ seperti Mama Gufron dimuliakan sebagai pemuka agama karena ada kepercayaan bahwa ODGJ bisa jadi wali. Ini sebenarnya bukan kepercayaan agama Islam, ini kepercayaannya orang-orang perindavan. Ada sosok pria bernama Gurudev Sri Sri Ravi Shankar yang merupakan tokoh pemimpin spiritual Hindu India terkemuka. Tampak dalam kehadirannya di suatu tempat, Gurudev yang saat itu berada di dalam mobil tiba-tiba dihampiri banyak orang. Lalu mereka meminta air yang dibawa untuk didoakan Gurudev. Kok mirip seperti di Indonesia ya? Seperti siapa kira-kira? Ada yang tahu? Nggak? Ada sosok wanita ODGJ bernama Topi Amma yang seharusnya mendapatkan perawatan di rumah sakit jiwa. Namun justru oleh warga Hindu India dianggap sebagai Siddha atau makhluk yang mencapai kesempurnaan. Setiap harinya, wanita ODGJ ini diikuti dan dihormati oleh banyak warga Hindu di sana. Mereka berlomba-lomba mengambil berkah dari Topi Amma. Ada yang menyembahnya, bahkan ada yang meminum atau memakan bekas dari buangan Topi Amma itu. Ya kalau di India itu hak mereka, terserah saja lakum dinukum waliyadin. Masalahnya nih ada orang Islam yang ikut-ikutan juga seperti itu, menjadikan ODGJ sebagai pemuka agama. Nah ini yang perlu kita edukasikan kepada masyarakat. Nggak ada teman-teman, nggak ada ODGJ sebagai pemuka agama di dalam agama Islam. Memuliakan ODGJ sebagai pemuka agama Islam itu penghinaan besar kepada para ulama. Benar-benar penghinaan itu ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Semoga banyak yang teredukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.